Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tak pernah meninggalkan, dengan penuh kasih sayang bagi kita semua yang percaya kepadanya. Kembali lagi di channel LP Prime Ministry dan masih bersama Om Yan. Kita akan membahas dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Dan kisah dalam perikop ini tentunya sudah biasa ya kita dengar dan apalagi sekolah minggu udah hafal ya, tentang 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya ada sesuatu yang berbeda ya Om malam ini. Silakan Om menyapa dulu sahabat Alpha. Sahabat Alpha, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini yang pertama mau ditanyain Om, ini ada yang bilang di bukit, ada yang bilang di gunung, ada yang bilang bukitnya dekat pantai atau dekat danau. Nah, ini lokasinya aja udah jadi masalah tuh Om. Sebetulnya di mana Om? Kalau lokasi sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan ya. Jadi sesuai dengan penjelasan yang ada di ayat-ayat itu saja. Jadi katanya itu kan di seberang Danau Galilea atau Danau Tiberias itu. Lalu dari situ naik ke atas gunung. Jadi Yesus naik ke atas gunung, duduk di situ dengan murid-muridnya. Gitu. Jadi dari sekitar itulah jadi atau ya tidak terlalu tinggi ya. Yeah. Jadi lebih tinggi sedikit dari bukit yang biasa lah. Oh. Jadi situasi Israel waktu itu di era penjajahan Romawi itu hampir semuanya itu miskin, kecuali keluarga pedagang gitu ya, yang keras. Jadi yang namanya rakyat itu ya hampir semua miskin. Jadi, situasinya waktu itu menyedihkan. Bangsa itu begitu kejam sehingga mengeksploitasi rakyat jajahannya di mana aja karena mereka memerlukan dana untuk terus meluaskan wilayah gitu. Apalagi rakyat Israel di situ ya, jadi itu mereka dalam keadaan kebanyakan itu miskin ya karena dipajak dan sebagainya, itu keadaannya. Ya mujizat 5 roti 2 ikan bisa memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Itu mujizat itu terjadi siang hari. Jadi tidak ada rekayasa, tidak ada yang disembunyikan. Dan lagi bangsa Israel itu sudah dijajah cukup lama oleh pemerintah Romawi itu. Jadi hampir semuanya itu miskin. Gitu. Jadi kalau bisa hidup dari satu hari ke sehari aja udah bagus. Nah ini, jadi anak ini juga bawa 5 roti itu kecil-kecil. Rotinya kecil-kecil gitu. 2 ikan juga itu hanya sekedar untuk makan satu hari ya. Ini, tapi rupanya anak ini sih bukan anak orang miskin kali. Oh iya Om. Nah itu tadi. Jadi masih ada makanan. Masih ada makanan gitu. Ya. Ikannya kalau misalnya besar ya nggak terlalu besar lah karena namanya anak kecil, bawa masa ikannya gede gitu ya. Roti juga nggak terlalu besar lah, ini hanya untuk dimakan nanti kalau lapar itu mungkin sebelum pulang makan gitu. Tapi keadaan secara umum rakyat Israel yang terjajah itu betul-betul diperas, ditindas. Jadi kebanyakan ya hampir semuanya lah itu miskin, kecuali ya keluarga-keluarga pedagang yang agak mendingan. Tapi secara kebanyakan ya miskin lah, betul-betul menderita. Kalau bisa makan satu hari, lewat satu hari itu udah bagus. Oh iya, karena situasinya kan memang waktu itu dalam penjajahan Romawi ya Om ya, di daerah itu. Bukan saja dijajah,
tetapi juga diperas karena itu masih perlu dana untuk perang. Jadi perlu juga merampas sebanyak-banyaknya, itu memeras sebanyak-banyaknya untuk dana perang, untuk meluaskan wilayah terus gitu. Jadi pada waktu itu kebanyakan rakyat Israel kan dalam keadaan menderita, sebab kekurangan. Lalu ini luar biasa itu dianggap satu hiburan yang besar, begitu. Apalagi itu rumornya kan itu ada nabi gitu, nabi besar. Jadi ada macam-macam motivasi orang-orang itu. Ada motivasi politik, ada motivasi untuk cari hiburan, ada motivasi memang rindu kepada firman Tuhan, macam-macam lah itu motivasi rakyat itu untuk datang kepada Yesus itu. Dan salah satu motivasinya juga siapa tahu Tuhan itu bisa memberikan mujizat, apakah kesembuhan, apakah juga kasih makan dan sebagainya. Oh iya, pada dirinya sendiri gitu ya Om ya, pada orang yang ikut itu. Jadi dia ikut berharap dia dapat sesuatu gitu ya. Ya motivasinya macam-macam lah orang ikut Yesus itu. Ya kalau ditanya orang Kristen nih yang sudah Kristen ya, kalau mengikuti Yesus ditanya motivasinya sebenarnya apa? Ya sebenarnya sih karena hanya dari Tuhan Yesus kita mendapatkan keselamatan yang kekal, juga mendapatkan jaminan kasih Allah gitu, dan juga mendengarkan firman Allah yang betul-betul menyentuh rohani gitu ya, dan jiwa. Jadi itu betul-betul itu satu saat yang tepat Tuhan Yesus muncul di dalam keadaan rakyat Israel itu betul-betul membutuhkan siraman rohani, membutuhkan penghiburan, juga membutuhkan mujizat, membutuhkan kesembuhan. Kan banyak yang sakit waktu itu tuh dalam zaman penjajahan. Dan tentu saja banyak yang berharap juga Tuhan Yesus bisa memberikan makan. Kan Tuhan Yesus kan nabi besar, kan dulu-dulu Nabi Musa aja kan bisa memberikan pertolongan gitu kan. Jadi mereka itu menganggap Yesus itu sekaliber dengan Nabi Musa. Karena memang terjadi kan waktu zaman Nabi Musa itu. Nanti akan datang seorang nabi yang sekaliber Nabi Musa. Seperti dia gitu. Nah, belum ada nabi-nabi sekaliber Nabi Musa. Ada nabi-nabi yang hebat seperti Elia, Elisa, tapi ya belum menyamai kaliber Musa. Tapi tidak ada yang berharap nabi yang melebihi Musa. Gitu. Padahal Tuhan Yesus itu nabi yang melebihi Nabi Musa. Iya. Jadi memang ada beberapa kali muncul orang yang Mesias, tapi ternyata ya bukan Mesias gitu kan, hanya mengaku sebagai orang yang hebat seperti Mesias gitu. Itu betul waktu itu pengarahan banyak hampir semua rakyat Israel tertuju kepada Yesus. Siapa tahu Yesus ini nabi yang dijanjikan, yang sekaliber Nabi Musa, gitu. Apalagi dalam keadaan terjajah, dalam keadaan sengsara, gitu. Jadi semua situasi kondisi itu betul-betul waktu yang tepat untuk Mesias datang mengunjungi mereka. Ya Allah Israel itu Allah yang hidup, diharapkan waktunya mengunjungi umatnya, bangsa Israel itu. Itu ada pengharapan kapan Mesias yang dijanjikan itu datang. Ya Mesias politik terutama ya. Oh politik. Untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi juga ya Mesias seperti Nabi Musa bisa katakan atau gimana lah gitu. Pengharapannya betul-betul dalam keadaan terimpit ya, diperas, ditindas oleh penjajah Romawi itu, betul-betul pengharapan datangnya Mesias itu sangat besar.
Ya, betul. Jadi itu Filipus kan mengikuti Yesus itu cukup lama ya, mungkin lebih dari 1 tahun gitu ya. Jadi sudah melihat mujizat Yesus yang luar biasa itu. Nah, jadi seharusnya di dalam hati Filipus itu sudah muncul iman bahwa Yesus bisa berbuat hal-hal yang luar biasa gitu, yang melampaui pikiran manusia. Ya, waktu itu keadaan yang dibutuhkan ada rakyat Israel yang kelaparan. Apalagi mereka mengikuti Yesus itu ya sudah cukup lama, Iya, sudah terbuai dengan khotbah Yesus gitu. Jadi murid-murid Yesus itu pikir masa sih Tuhan Yesus membiarkan mereka kelaparan gitu. Jadi sudah ada pikiran bahwa Yesus pastilah akan mendatangkan roti dari langit atau bagaimana gitu. enggak nih, gimana gitu. Jadi kayak ragu-ragu atau gimana ya kalau Filipus itu. Beda sama siapa itu, Andreas ya. Andreas itu langsung bilang, ini ada anak kecil nih bawa roti 5 kecil gitu ya, Om. Sama ikan nih 2 ekor, gimana? Bisa enggak gitu? Ini kenapa ya Om? Ada perbedaan ini gimana Om? Jelas. Ya, jadi Tuhan Yesus itu mau memberikan pelajaran ya lewat percakapan dengan Filipus itu. Mestinya Filipus sudah memperkirakan bahwa Yesus sanggup gitu berbuat mujizat yang luar biasa ya untuk kasih makan kepada rakyat Israel itu. Jadi Filipus itu sebenarnya dia karena ikut Yesus sudah cukup lama, dia sudah memikirkan cuman ya masih terbatas karena belum pernah kan sebelumnya Yesus memberi makan 5.000 orang dengan modal per orang sedikit gitu. Nah, tetapi jadi harusnya gitu ya melihat mujizat-mujizat yang luar sana mestinya sudah diharapkan itu imannya sudah bertumbuh berkembang. Nah, ini pelajaran bagi orang Kristen juga. Kadang-kadang orang Kristen sudah mengalami pertolongan Tuhan Yesus ya beberapa kali, tapi begitu menghadapi kesulitan sudah bimbang, sudah bingung gitu ya. Nah ini satu pelajaran yang bagus. Jadi apa yang kita sudah alami dengan Tuhan Yesus itu seperti modal ke depan bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita, Tuhan Yesus tidak akan menelantarkan kita. Ini bagus pelajaran di sini. Ya, itu Tuhan itu minta kita beriman sepenuhnya. Seandainya tidak terjadi mujizat pun, kita harus mati dalam iman. Tapi kalau uh, belum selesai melakukan kehendak Tuhan, ya Tuhan itu mudah berbuat mujizat gitu. Tapi yang diminta itu iman, penyerahan yang sepenuh-penuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus itu. Bahwa dia adalah Mesias itu melebihi nabi-nabi yang pernah ada. Gitu. Dia bisa berbuat mujizat yang melampaui para nabi. Itu yang diharapkan. Jadi Tuhan Yesus juga mengharapkan murid-muridnya itu imannya bertumbuh dan berharapan atau mengharapkan hal-hal yang besar kepada Tuhan Yesus. Tapi jangan berharap duniawi. Maksudnya mendirikan kerajaan, Nah, ya. kerajaan seperti itu. Iya, Tapi Tuhan Yesus ingin murid-muridnya itu punya iman yang besar. iya. Kalau sama ikut Tuhan itu pasti kehidupannya dijamin. Itu. Kalau sudah waktunya mati pun ya ke surga lah. Sebenarnya begini, karena mereka dijajah itu dengan kekerasan ya. Jadi mereka Ah, ditindas, dipres, jadi betul-betul menderita secara politik, secara psikologis. Betul-betul mereka menderita. Jadi akhirnya kapan Mesias datang untuk membebaskan mereka. Itu jadi itu. Karena juga penduduk yang datang banyak gitu. Jadi Tuhan Yesus ya sengajalah itu naik ke atas bukit itu. Pas lagi itu bukitnya berdampingan dengan itu danau di bawahnya. nah Om, selanjutnya nih Om, kan di ayat 15 itu dibilang karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung, ke
seorang diri. Nah, Om, berarti orang-orang itu emang yang tadi udah Om jelasin ya. Berarti memang orang-orang itu pingin Tuhan Yesus jadi raja gitu. Bukan. Tangan orang-orang yang berkumpul itu, Ya. jadi belum waktunya Tuhan Yesus untuk menyatakan apa diri sebagai Mesias itu ya, baru sebagai pemelihara hidup kita. Itu juga sebagai tanda Mesias. Mesias itu adalah perwakilan Allah untuk memeliharakan umat pilihannya, gitu. Ya itu kalau namanya tafsiran ya, itu bisa dikait-kaitkan, gitu. Cocokologi. Ya? Jadi ya cocokologi. Jadi bisa saja orang boleh kan menafsirkan gitu. Tetapi bahwa pelajaran yang ingin disampaikan oleh peristiwa ini, oh Yesus itu betul-betul sumber kehidupan, pemelihara kehidupan gitu. Dia adalah Mesias yang dijanjikan dan seharusnya sudah tidak ragu-ragu lagi gitu bahwa Allah Israel, Tuhan Allah bangsa Israel itu sedang mengunjungi mereka melalui Yesus itu, gitu dengan segala apa kuasanya dinyatakan. Ya Om, itu kenapa saya tanyain Om, karena ini kan di ayat 14 kan dibilangnya gitu. Jadi ya ini juga udah Om jelasin sih tadi. Kan ketika orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Tapi kalau di ayat 15 kan mereka berharap jadi raja gitu ya, tapi tadi udah Om jelasin sih kalau secara nabi mereka menganggap ini seperti Musa gitu ya Om, kalau pengen raja karena dalam masa penjajahan gitu. Tapi maksudnya Om tanyanya itu siapa yang dimaksud dengan mengatakan ya ini nabi? Jadi itu waktu Yesus melakukan mujizat ya, macam-macamnya. Jadi rakyat Israel itu mengaku pada satu tokoh itu Mesias yang dijanjikan. Dan Mesias dijanjikan itu memang sekaligus nabi, sekaligus gitu, nanti jadi imam besar gitu. Jadi pengharapannya bermunculan ya nabi, ya Mesias, ya raja, ya. Jadi Mesias itu memang lebih menuju kepada raja dan nabi. Tetapi juga kan kemudian ternyata Yesus juga sebagai imam besar. Gitu. Jadi semua harapan rakyat Israel itu tertuju kepada Yesus. Nanti Yesus ya apa, mereka ya berharap yang semaksimal mungkin lah gitu. Tetapi kan ini kedatangan Yesus yang pertama itu bukan untuk jadi raja secara duniawi, gitu kan. Kedatangan Yesus yang pertama kali ini ya sengaja untuk melakukan penebusan dosa, dan itu tidak dipahami oleh kebanyakan bangsa Israel itu. Kalau kita lihat dari peristiwa ini Om, apa yang apa ya Om, apa yang bisa kita dapatin Om dari ini? Mungkin untuk sahabat Alpetra juga Om bisa kasih Om artinya dari perikop ini. Dari perikop ini dan peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, ya lebih dari 5.000 orang dengan 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Tidak usah lagi mengkhawatirkan kehidupan sehari-hari. Tapi Tuhan Yesus memberikan pelajaran yang paling penting itu soal hidup yang kekal, gitu. Dan bahwa Tuhan Yesus itu memang memeliharakan orang yang percaya, baik rohani, baik jasmani, baik mental. Sempurna lah Tuhan sebagai pemelihara sempurna. Jadi jangan khawatir kalau percaya pada Tuhan Yesus Kristus itu, meskipun tidak dijamin untuk menjadi kaya raya, tetapi dijamin dipelihara dengan sempurna, rohani, jasmani, mental, gitu. Jadi berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan. Itu intinya. Yesus memberkati.